Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Permana dengan NPM 2021020080. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Yang pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tidah, al-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, naf, nat, dan ibadah. Hukum taati ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat lain, masyrut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah yakni sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih melalui menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan bermaksud yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukalafah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. At-taqoqat. Kata juda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Aqwal Wahab Wakhalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, mengerahkan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dan dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.